Terus Dimulai, Bu. merahnya. Ditekan. Bukan kedip-kedip nggak sekarang? Ada angka mulai. Ya udah, berarti udah merekam. Nanti kelihatan kok di layar saya kalau Nggak kelihatan, Bu. Udah kerekam, Bu. Oh, Bu, udah. merekam. Jadi Faston jalan, ini Udah jalan ya. kelihatan. Baik. Nanti kalau udah selesai, yang merahnya klik lagi, terus stop ya. Kalau sudah selesai, nanti merahnya diklik lagi, Iya. terus di stop. Di stop ya. Siap. Nanti kalau udah. Iya. Oke, kalau personalnya udah hadir semua, kita mulai. Ya, baik Ibu. Ada partisipannya sudah ya. Alhamdulillah lah ada lebih dari 100 orang ini, Bu. Ya, kita mulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilujeng Wengi. Ya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir di acara Vikon pada malam hari ini mengenai materi yang akan disampaikan, proses masuk dan berkembangnya Islam seperti itu. Nanti akan dijelaskan oleh Ibu Hesti secara jelasnya bagaimana proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Di sini saya sebagai host Tatu Restuati dan moderator ada Ibu Yuli Rusmiati ya dari SMA Negeri 10 dan presenter Ibu Hesti Dwi Rahmawati. Baik, untuk partisipan selama kegiatan berlangsung, mohon mic-nya dalam keadaan mati seperti itu biar acara pada malam ini berjalan dengan lancar. Sebelum acara kita mulai, mari kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya serahkan acara pada hari ini kepada Ibu Yuli sebagai moderator. Sekarang silakan Ibu Yuli. Ya, terima kasih Bu Datu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah malam ini sambil diiringi suara rintikan hujan. Alhamdulillah hujannya hanya di luar rumah ya, pada rumah aman. Jadi mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini bisa mengikuti kegiatan di materi proses masuk dan berkembang Islam di Indonesia. Mohon maaf Bu Yuli, suaranya agak diperbesar Bu Yuli. Suaranya diperbesar ya. Iya, agak dekat, mic-nya agak dekat mic-nya. Iya, siap. Ya, saya ulangi lagi ya, terima kasih sudah mendengarkan. Halo semuanya yang ibu-ibu hebat, alhamdulillah bisa kembali berpartisipasi dalam sesi pembahasan proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia yang akan disampaikan oleh Ibu Hesti. Sebuah tema yang sangat menarik dan tentunya perlu sekali untuk kita ketahui sehingga akhirnya seperti halnya kata nasihatnya Adik-adik handphone dulu. minta jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dan kita tahu proses masuk dan berkembang Yunda udah mulai apa belum itu? Bunda, Udah mulai. ininya yang merahnya kenapa diginiin? Biar tidak ada suara ke sana. Ini kok ada suara? Terima kasih Bu Yuli selaku moderator kita hari ini. Ada sesi terakhir ya, mudah-mudahan berjalan lancar di tengah cuaca yang lumayan hujan turun, mudah-mudahan sinyalnya juga baik. Sebagai penutup sesi kita hari ini, kita akan coba memaparkan, saya akan coba tentang proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Adapun materi yang akan dibahas yaitu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu tentang teori masuknya Islam, kemudian juga saluran yang digunakan,
terus tokoh-tokoh yang menyebarluaskan ajaran agama Islam, kemudian juga bentuk akulturasi antara kebudayaan Islam dengan tradisi lokal dan tradisi Hindu-Buddha yang sudah ada sebelumnya. Mohon maaf, tadi ada gangguan. Coba lagi untuk share. Ini dia materi yang kita akan bahas. Yang pertama, kita lihat dari teori bagaimana Islam itu masuk ke Indonesia. Karena Indonesia ini menarik sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Padahal letaknya dari asalnya Islam itu sendiri cukup jauh. Nah, dari beberapa tokoh sejarawan, ini ada 3 teori utama dari mana sebenarnya Islam itu berasal. Tentu saja berdasarkan bukti-bukti peninggalannya. Yang pertama yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat atau dikenal juga dengan nama India sekarang itu disebutkan oleh Sunat Nugron, seorang tokoh orientalis dari Belanda. Teori Gujarat ini banyak dianut oleh bangsa Eropa, ya, terutama orang-orang Belanda yang mengatakan kalau Islam di Indonesia itu berasal dari para pedagang Gujarat, pedagang Muslim Gujarat yang datang untuk berdagang ke Indonesia. Mereka kemudian berinteraksi dengan penduduk setempat dan kemudian terjadilah proses penyebaran ajaran agama Islam. Nah, ini dibuktikan dari adanya peninggalan makam Sultan Malik Al-Saleh, ya, sekitar tahun 1297, salah satu dari raja kerajaan Samudra Pasai. Nah, makam ini bentuknya unik, ya, tidak seperti makam kalau misalnya di Arab itu kan kalau misalnya makam itu ya rata saja, hanya dikasih batu, ya. Tapi bentuk makam Sultan Malik Al-Saleh ini tinggi, besar, dengan penuh ukiran kaligrafi. Nah, bentuk makam seperti ini ternyata sama dengan makam yang ada di Gujarat. Maka diprediksi kalau Islam di kita itu berasal dari Gujarat. Yang kedua, ini ada teori Persia, ya, oleh Hussein Jayadiningrat, yang mengatakan kalau Islam di kita itu justru berasal dari Persia, atau kita kenal sekarang Iran. Karena di sini ditemukan adanya upacara Asyura, Tabuik, ya, peringatan kematian Hasan Hussein di beberapa daerah seperti di Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian juga adanya berkembang aliran Syiah di Indonesia. Nah, ada lagi satu lagi yaitu teori Arab Mekah. Ini dikemukakan oleh Hamka. Jadi kalau menurut Hamka, Islam di kita itu memang berasal dari Arab dan Mekah karena ada persamaan, ya, persamaan mazhab Syafi'i. Para musafir Arab memang sengaja datang untuk menyebarluaskan agama Islam ke Nusantara. Nah, selain dari 3 teori ini, sebenarnya masih ada juga teori-teori lainnya, seperti teori Cina yang dianut oleh Slamet Mulyana, mengatakan kalau Islam di kita itu justru berasal dari Cina, karena ada Laksamana Cheng Ho, Masjid Laksamana Cheng Ho. Kemudian ada juga Balog mengatakan ada teori maritim, jadi bukan lagi melihat dari mana berasal, tapi lihat prosesnya. Dari daerah pesisir, kemudian berkembang sampai masuk ke daerah pedalaman. Nah, ini yang tadi bukti-buktinya, ya, Bapak dan Ibu bisa lihat. Yang pertama itu ada makam Sultan Malik As-Saleh. Nah, seperti itu bentuk makamnya. Jadi begitu mewah, megah, penuh dengan ukiran kaligrafi. Atau kalau di Jawa dikenal dengan sebutan pijing, ya, batu nisan seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah upacara Tabuik, ya, sama seperti peringatan Asyura yang ada di Persia. Nah, yang ketiga itu perdagangan dari para pedagang Gujarat. Mungkin ada yang bertanya juga kenapa kok para pedagang Gujarat ini yang bisa membawa ajaran agama Islam? Karena kalau dilihat dari peta geografis, jadi letak India itu lebih dekat dengan Arab. Nah, para pedagang Arab itu awalnya berdagang dengan India, mereka belum sampai ke Nusantara. Tapi kalau pedagang India dengan para pedagang Cina itu sudah lebih dulu berjalan dari awal abad Masehi, mereka sudah banyak melakukan perdagangan internasional. Kalau sedangkan para pedagang Arab itu mulai mampir istilahnya ke Nusantara itu sekitar abad ke-7 Masehi. Nah, saluran penyebaran Islam. Jadi ketika Islam datang itu menggunakan cara apa sih untuk mempermudah proses penyebarannya? Nah, di sini ada 4 yang utama. Yang pertama itu pasti perdagangan. Sama seperti Hindu-Buddha, ini juga melalui proses perdagangan. Ya, para pedagang Muslim datang, mereka kemudian melakukan interaksi dengan penduduk setempat di daerah pesisir. Nah, para pedagang ini nggak langsung setelah
mereka dapat jual beli langsung berangkat, tapi biasanya mereka menetap dulu. Paling tidak sampai sekitar 3 sampai 6 bulan. Biasanya mereka menunggu angin laut untuk balik, jadi mempermudah perjalanan mereka. Nah, selama 3 sampai 6 bulan itu mereka berinteraksi, bahkan sampai kemudian ada yang melakukan pernikahan. Ya, ini saluran yang kedua. Ketika terjadi pernikahan, biasanya ya sudah itu jadi mengikuti ajaran agama Islam atau masuk ke Islam. Nah, berikutnya ini ada pendidikan. Pendidikan pada masa penyebaran agama Islam menjadi salah satu saluran penting ya. Karena baik dari kerajaan-kerajaan Islam itu antara rajanya dengan ulama itu saling bekerja sama. Istana itu menjadi pusat pendidikan juga. Nah, ini yang membedakan dengan kerajaan-kerajaan Hindu juga. Jadi raja itu menempatkan ulama itu sebagai seorang guru di istana, sebagai seorang penasehat, bahkan juga sebagai seorang panglima. Menyediakan dana khusus untuk memanggil para ulama datang ke istana untuk mengajarkan ajaran agama, bahkan menyediakan perpustakaan, kemudian menyediakan dana lah misalnya itu untuk menerjemahkan buku-buku agama dari bahasa Arab ke bahasa Melayu kita. Nah, yang keempat ini ada kesenian. Nah, ini kesenian ini memang salah satu saluran yang unik yang digunakan oleh para pedagang ya atau tokoh-tokoh penyebar agama Islam. Kenapa kesenian dipilih sebagai salah satu saluran? Karena ketika kita agama Islam itu datang, mereka melihat masyarakat sebelumnya, masyarakat Indonesia sebelumnya itu sudah ada tradisi lokal, Hindu juga, di mana unsur-unsur seni itu sudah sangat berkembang, itulah sudah menyatu dengan kehidupan mereka. Jadi tidak mungkin misalnya untuk lebih mempermudah mereka menggunakan unsur kesenian itu. Misalnya melalui seni lukis, ada kaligrafi, kemudian juga ada nyanyi-nyanyian, sampai karya sastra juga sama. Nah, berikutnya ini yang tadi saya ceritakan, kenapa kok para pedagang Gujarat yang lebih dulu datang. Jadi memang kalau perdagangan internasional itu awalnya oleh para pedagang Cina dan Gujarat, sampai kemudian dikenal ada yang namanya jalur sutra. Nah, para pedagang muslim itu baru mulai datang ke Nusantara itu secara berangsur-angsur sekitar abad ke-7, kemudian muncul kerajaan-kerajaan Islam sampai pada abad ke-13 dan ke-15 itu mencapai puncak kejayaan dari kerajaan Islam. Nah, kita lihat di sini ada tokoh-tokoh penyebar agama Islam ya di Pulau Jawa. Nah, ini sudah pasti sangat terkenal ya. Nggak ada yang nggak mungkin deh pada ini ya, pada nggak tahu gitu tentang Wali Songo 9 wali. Nah, mereka ini juga yang menyebarluaskan ajaran agama Islam di Pulau Jawa. Kemudian murid-muridnya ya, salah satunya misalnya Sultan Zainal Abidin ya. Itu belajar dari Sunan Giri, kemudian kembali lagi ke Sulawesi. Nah, di sana menyebarluaskan ajaran agama Islam. Dia pun dia juga seorang raja ya. Jadi memang di sini antara hubungan raja dengan ulama itu begitu erat. Sementara di Pulau Kalimantan itu ada Tuan Tunggang Parang, Datuk Ribandang, Datuk Tukiro, dan Datuk Panimang Sulawesi. Di Sumatera ada Syekh Burhanuddin dan Syekh Sulaiman. Bisa dibilang yang lainnya ini adalah murid-murid dari Wali Songo. Nah, ini yang menarik Bapak dan Ibu, yaitu mengenai bentuk akulturasi Islam dengan tradisi lokal, Hindu, dan Eropa, terutama dalam unsur seni. Kita coba lihat. Yang pertama, akulturasi itu terjadi pada bidang arsitektur. Ya, ini ada 2, masjid dan makam. Saya ambil contohnya. Jadi, masjid di kita atau disebut masjid tradisional itu mempunyai ciri khas beratap tumpang, ya, bertumpuk, dan biasanya jumlahnya itu ganjil, ya, 3, 5, 7. Nah, kemudian yang kedua cirinya itu adalah tidak ada menara. Ya, biasanya kan untuk mengumandangkan azan ada menara yang kalau misalnya saya pernah lihat di film Bilal itu ketika akan mengumandangkan Bilal itu naik ke atas gitu untuk mengumandangkan azan. Tapi kalau di kita untuk mengumandangkan azan tidak ada menara. Bisa dilakukan misalnya justru ada beduk, ketok-ketok beduk sambil mengumandangkan azan. Dan biasanya juga dibangun lokasinya itu berdekatan dengan istana. Nah, yang kedua itu ada makam. Makam di kita itu punya ciri khas ya, dekat masjid, nah dekat dengan ibu kota, atau ada juga diletakkan di daerah dataran tinggi ya. Nah, ini pengaruh dari tradisi lokal ya, dari zaman pra-aksara
tempat yang tinggi itu dianggap sebagai tempat yang suci, tempat yang terhormat ya. Kalau dulu zaman praksara kita mengenal ada punden berundak, nah, untuk di atasnya nanti ada tempat sesajen untuk menghormati leluhur. Nah ini juga sama, contohnya misalnya makam Sultan Agung di Imogiri itu ada di tempat yang paling tinggi. Kenapa? Karena dianggap nah itu adalah yang paling dihormati. Berikutnya, nah ini Bapak dan Ibu bisa lihat ya, Masjid Banten itu akulturasi kan unik bentuknya ya, kok kayak mercusuar. Nah ini perpaduan antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan Eropa. Sedangkan Masjid Kudus, nah kita lihat juga bentuknya unik. Nah ini perpaduan antara Islam dengan tradisi Hindu, candi seperti candi bentuknya menyerupai. Nah ini Masjid Agung Demak yang tadi disebutkan beratap tumpang jadi bertumpuk. Dan biasanya jumlahnya itu adalah ganjil. Nah, Bapak Ibu di bidang kesenian ya karena tadi merupakan salah satu unsur atau saluran penyebaran, ini kita lihat ada beberapa. Yang pertama di atas ada seni lukis ya. Seperti yang kita ketahui ketika Islam datang, masyarakat itu sudah mengenal yang namanya kan Hindu Buddha itu mengenal arca, prasasti, seni ukir, seni pahat, terus ada nyanyi-nyanyian. Nah, ketika di Islam datang, sebenarnya kan tidak boleh melukis makhluk hidup ya. Nah, tapi ketika masyarakatnya sudah dengan kesenian seperti itu sudah istilahnya sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka, kita juga tidak bisa melarang. Karena nanti akan frontal, akan muncul pemberontakan, proses penyebarannya pun bisa gagal kalau misalnya kita sampaikan. Nah, akhirnya dicari gimana caranya supaya seni melukisnya itu bisa teralihkan, maka diperkenalkan yang namanya seni kaligrafi. Jadi mereka bisa tetap melukis, tapi melukisnya kaligrafi. Berikutnya di sini ada karya sastra, itu mulai muncul babat dengan hikayat. Ya, kalau babat itu lebih pada cerita sejarah, nah hikayat itu bisa tokoh misalnya. Tapi memang biasanya di dalamnya itu ada unsur-unsur mitosnya, ada unsur legenda setempat. Nah berikutnya ada aksara. Ya, bahasa ada dikenal Arab Pegon. Nah, ini unik sekali Bapak dan Ibu ya. Jadi Arab Pegon itu masih menggunakan huruf Arab, tapi sudah penerjemahannya itu ke dalam bahasa daerah masing-masing. Penggunaan Arab Pegon ini sangat mempengaruhi percepatan dari proses penyebaran agama Islam itu. Para santri jadi lebih mudah dia mengenal huruf Arab, tapi menggunakan bahasa Jawa. Nah, ini salah satu yang mempercepat. Kemudian juga ada seni tari, sedati misalnya. Nah, terus diperkenalkan lagu dan juga musik gamelan. Kan mereka seneng ya dengan lagu kalau nyanyi-nyanyian. Nah, maka diperkenalkan ke Sunan Bonang. Terus yang terkenal itu ada lagu Lir Ilir dari Sunan Kalijaga. Nah, mereka senang. Biasanya nanti ada padepokan, kemudian mereka padepokan itu dibuat terbuka. Jadi ketika mereka belajar, masyarakat setempat bisa melihat. Dan biasanya mereka jadi tertarik, nah itu apa ya? Nah mereka ada melihat, mengintip, tertarik, akhirnya ikut, mencoba. Nah disitulah diperkenalkan ajaran-ajaran agama Islam. Nah ini Bapak dan Ibu barangkali bisa dilihat, ini ada contoh Arab Pegon, Arab Melayu, ya. Ini yang salah satu usaha para raja di kerajaan Islam itu adalah menerjemahkan semua buku-buku bahasa Arab ke dalam bahasa setempat. Salah satunya adalah mempergunakan Arab Pegon ini. Ya, jadi hurufnya misalnya terjemahannya bahasa Jawa tapi menggunakan huruf Arab. Dan ini adalah contoh kaligrafi unsur seninya. Ini juga, nah ini ada contoh Punakawan. Ya kalau kita kenalkan ada tokoh Gareng, Semar, yang ternyata tokoh Punakawan ini sebenarnya bukan asli dari cerita wayang misalnya Mahabharatanya, tapi memang salah satu tokoh Punakawan itu dimunculkan untuk menyebarluaskan ajaran agama Islam melalui wayang. Ya, karena kan di wayang misalnya ada lakon kalimat sada, apa tuh ternyata kalimat syahadat. Nah, tokoh Punakawan ini Semar itu kan bagian yang memberikan nasihat-nasihat pada saat seperti memberikan nasihat itu, maka diperkenalkan ajaran-ajaran Islam. Oke, berikutnya adalah proses integrasi. Ada 3 peran ya yang mempercepat proses integritas Nusantara Islam menyebar luas ke Nusantara. Yang pertama itu adalah peran ulama.
Ya, ini nggak bisa dipungkiri Bapak dan Ibu, karena peran ulama pada masa Islam ini sangat penting sekali, bukan hanya sebagai tokoh agama, tapi juga penasehat raja, tetapi juga sebagai panglima perang. Nah, itu memang sangat penting. Mereka sengaja didatangkan ke istana, kemudian mengajarkan agama Islam. Nah, ketika pulang di rumahnya itu ya Bapak Ibu, mereka juga masih menerima murid-murid untuk mengajarkan ajaran agama Islam. Nah, nanti murid-muridnya itu pulang ya mereka mengajarkan lagi. Sampai bahkan akhirnya lama-lama karena jumlah semakin banyak muridnya, maka muncullah pesantren di daerah-daerah, nah itu semakin banyak. Ya, berikutnya ada peran pedagang muslim ya. Tadi sudah disebutkan para pedagang muslim inilah yang membantu mempercepat penyebaran agama Islam. Karena biasanya mereka kan datang dari Sumatera, Samudra Pasai, Selat Malaka, Samudra Pasai, kemudian datang lagi berlanjut ke Pulau Jawa sampai ke wilayah Sulawesi. Nah, yang ketiga tadi peran bahasa ya. Jadi penggunaan bahasa Arab Pegon yang diterjemahkan, kemudian juga upaya raja untuk menerjemahkan semua kitab itu sangat membantu proses integritas ini. Sehingga Islam dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah Nusantara. Oke, barangkali itu. Nah, mungkin Bapak dan Ibu, sebentar. Nah, untuk lebih jelasnya, kayaknya kan kalau misalnya cerita aja nggak ini ya. Nah, ini saya coba setelah dongeng. Nah, ini salah satu contoh, ini adalah lagu Lir Ilir ya, sambil menunjukkan suasana bagaimana proses penyebaran agama Islam pada masa Kerajaan Mataram. Di sini ditunjukkan oleh Sultan Agung. Nanti kita lihat sebentar. Ya. Nah, jadi ini adalah masyarakat setempat ya, mereka sudah mulai ada yang namanya padepokan. Nah, padepokan itu apa sih gitu kan, mereka sudah mulai mengenal. Mereka membawa ya zaman dulu bukunya dari pelepah kayu ya. Nah, jadi ketika mendengar padepokan apa sih, nah itu muncul penasaran. Nah ya biasanya ya anak-anak kecil yang pertama yang datang karena tertarik diajarkan. Nah ini contohnya diajarkan tari. Nah, itu kan tempatnya terbuka nanti. Nah, jadi yang lain itu mereka bisa ikut melihat. Dan ketika melihat itu muncullah ketertarikan. Ini contoh, ini diambil dari film Sultan Agung ya. Jadi bagaimana Sultan Agung turun juga langsung untuk menyebarluaskan ajaran agama Islam. Nah, ini bentuk wayang pada masa itu ya, Bapak Ibu. Nah, jadi sambil didongengin pakai wayang. Wayangnya nggak seperti sekarang. Nah, wayangnya seperti itu. Nah, bukan hanya kecil, bapak-bapak, ibu-ibu ya itu juga pada ikut, mereka tertarik. Nah, ini menunjukkan karena seni itu ternyata memang salah satu saluran yang efektif. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Mangga kepada Ibu Moderator. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan. Halo, Bu. Silakan Bu Yuli. Halo. Ya, silakan. Terdengar suara saya? Terdengar, Bu. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bu Hesti. Pemaparannya padat banget ya. Informasinya, wawasannya benar-benar membuka mata kita bagaimana penyebaran Islam. Namun pastinya pemaparan yang sudah tadi masih menggelitik pemikiran dan hati ibu-ibu semua, karena bisa jadi ada sesuatu yang ingin diperjelas atau diperdalam, atau bahkan mungkin saking penasarannya. Nah,
ada yang ingin ditanyakan kepada pemateri, mangga dipersilahkan. Ya, silakan Ibu-ibu yang mau bertanya atau sambil menunggu, saya sendiri penasaran, boleh nggak saya bertanya Ibu Hesti? Kalau dibilang nggak boleh, pasti boleh ya. Alhamdulillah, nah berarti saya boleh bertanya ya. Begini ya, saya tadi agak penasaran, kenapa Ibu mengklasifikasikan pihak yang berperan dalam penyebaran Islam itu ulama, tadi ya 3 ya, di slide sebelumnya itu ada 3, tapi tidak disebutkan raja gitu loh. Padahal tadi ada di film juga ditunjukkan peranan Sultan Agung yang ikut berbaur dengan masyarakat dalam menyampaikan lagu yang itu sebenarnya secara tidak langsung menyebarkan Islam ya. Nah, jadi gimana nih mensikapi hal ini? Silakan Ibu Hesti. Jadi gini ya Bu ya, memang ada kerjasama antara raja dengan para ulama. Tapi kalau dari tadi integrasi, tadi salah nulis ya, integrasi Nusantara itu, jadi yang dilihat itu adalah ketika awal datang. Nah, kan yang uniknya ini ketika Islam masuk itu, rajanya ini pun, bahkan raja putra-putri raja kerajaan Hindu itu bisa sampai terpengaruh, ya, bisa sampai masuk ke dalam agama Islam. Jadi yang dilihat itu di sini memang perlu perjuangan loh, gitu. Kalau kita lihat bagaimana seorang ulama bisa menembus istana, biasanya kan hanya sampai sulit ya menembus sampai masuk ke kerajaan. Tapi di sini para ulama ini, kenapa hanya ulama jadi yang disebut itu? Ya karena para ulama ini memang berperan sangat besar sekali. Contohnya saja gitu, dari kerajaan Majapahit, sebuah kerajaan yang sangat besar ya, salah satu yang disebut kerajaan Nusantara pertama di kita. Anaknya, anak Brawijaya V itu masuk menjadi salah satu tokoh penting, Raden Patah, pendiri kerajaan Demak ya. Itu biasa. Jadi seperan ulamanya itu dilihat. Jadi bukan berarti mengesampingkan peran raja gitu, tapi yang dilihat itu adalah memang lebih dulu adalah peran ulama. Bagaimana mereka sampai bisa masuk menembus kerajaan ya. Bukan hanya putra Brawijaya V. Kalau misalnya anak-anak sih paling senang nanya gini, Bu, Kian Santang ya. Oh iya, Kian Santang ya, seorang anak dari, ada beberapa versi ya. Salah satu versinya kan menyebutkan kalau Kian Santang itu adalah anak dari Prabu Siliwangi dari kerajaan Pajajaran. Terus masih lagi beberapa lah ya anak-anak putra mahkota raja yang kemudian akhirnya masuk menjadi agama Muslim Islam. Bahkan kerajaan Pajajaran itu bahkan sempat memindahkan ibu kotanya menjauh dari Cirebon, karena ketika Cirebon itu menjadi satu kerajaan Islam, khawatir kalau nanti pengaruhnya itu akan masuk ke kerajaan itu, kerajaan Pajajaran, sampai Pajajaran pun minta bantuan kerjasama dengan Portugis, tapi kan akhirnya gagal juga. Tapi di situ kita melihat, ya itulah kenapa mungkin di situ jadi ditulisnya itu adalah ulama, karena ulama kelas ini membawa ajaran agama Islam sampai bisa menembus ke pintu istana kerajaan-kerajaan Hindu. Nah itu adalah luar biasa. Bukan berarti mengesampingkan rajanya. Kalau misalnya kayak tadi Sultan Agung juga ya, jadi diperlihatkan ketika masih mudanya Sultan Agung itu juga dikirim ke Padepokan. Nah belajar juga dengan ulama di situ. Wah, puas sekali Bu Hesti atas jawabannya. Nah, masih ada waktu. Ayo ibu-ibu jangan sampai menyesal ya, mumpung ada narasumber nih. Silakan yang mau bertanya. Kalau anak-anak demennya kadang kalau kelas kan kadang suka terbatas ya. Kemarin tuh ada yang kebetulan kan ini lagi materi terakhir, jadi di pembelajaran jarak jauh juga kita lagi bahas ini, sudah masuk ke beberapa kerajaan. Kemarin itu sampai ada yang Bu, Sabdo Palon ya, apa tuh Bu? Itu Bu lagi posting di Twitter. Wah Ibu nggak punya Twitter. Terus ya, akhirnya mereka tanya tuh, Sabdo Palon kan ada kaitannya Bu dengan Islam sekarang nih, betul nggak? Nah, kalau menurut, jadi kadang mereka suka membandingkan antara pendapat sejarawan
budayawan, nah dengan opini masyarakat. Apa Palon benar nggak sih Bu Sabdo Palon? Ya udah kita tanya, diskusi lagi. Sabdo Palon juga kalau secara ini memang tertulis dalam salah satu karya sastra kerajaan Majapahit ya. Di situ disebut kalau Sabdo Palon itu adalah seorang pendeta agama Buddha yang tinggal di istana. Nah, malah ketika kemudian anaknya Brawijaya masuk Islam, nah bapaknya pun mau masuk Islam. Sampai kemudian Sabdo Palon mengutuk 500 tahun kemudian Islam itu akan jatuh. Anak-anak jadi, benar nggak sih Bu itu? Nggak, Bu hitung aja sendiri nih. 2009. Nah, terus kita coba meyakinkan anak-anak ya, kamu melihatnya dari sudut apa? Kalau misalnya sudut sejarah itu harus berdasarkan buktinya. Nah, coba kamu lihat buktinya betul tidak? Jadi ada yang menyebutkan ya memang betul disebutkan, tapi di kitab pengluar situ itu kan karya sastra ini fiktif atau naratif. Nah, jadi ada unsur imajinasinya juga, betul nggak sih? Kita kalau misalnya 500 tahun sejak Brawijaya 5 akan masuk Islam, nah itu kan harusnya sekitar tahun 2009 ya, itu kan udah lewat. Tapi nanti kan mungkin aja Bu, katanya nanti Pulau Jawa, nah itu akan berganti agama Islam akan perlahan akan punah, tapi akan ya hilang lah gitu, hilang lah gitu. Padahal sebenarnya jadi di situ Sabdo Palon itu marah karena Brawijayanya itu mau ikutan masuk agama Islam. Agama Islam tuh nggak benar gini-gini. Itu kan fenomena ya di masyarakat. Kalaupun kemudian jadi trending, harus kamu harus banyak faktor karena bicara seperti itu. Apakah mungkin provokasi? Yang jelas sejarawan harus berdasarkan bukti. Kalau nggak ada nggak bisa. Atau kadang anak tanya, Bu itu Bu kalau kerajaan itu sejagat. Jadi enak sih anak-anak lucu gitu. Kadang ya dia bertanya memang yang di luar materi, tapi kan penasaran mereka. Jadi terus nanya banyak hal. Kadang kalau nggak cukup itu mereka suka WA. Bu, ini nih, nggak apa-apa. Karena dari mereka juga saya jadi belajar. Ya, saya ucapkan selamat bergabung juga untuk Ibu Mustika, Ibu Nurul. Alhamdulillah nih pada malam ini bisa ikut bergabung bersama kami. Barangkali ada yang mau disampaikan oleh Ibu Mustika atau Ibu Nurul, silahkan. Habis didongengin. Ya, silakan Ibu Mustika. Ada hal yang mau disampaikan? Tapi memang unik, memang sih kalau kita sebenarnya kan makna dari sejarah itu kan bukan sekedar peristiwa masa lalunya ya, tapi maknanya dari peristiwa-peristiwa masa lalu itu. Makanya ketika misalnya kadang periode Hindu Buddha selesai, kita refleksi, kita review. Jadi gara-gara sih sebenarnya tuh kerajaan-kerajaan itu runtuh, sebutin satu-satu. Oh darah, oh ini, tapi kan kesimpulan seluruhnya apa? Oh ternyata egois. Terus apa misalnya ketika belajar kerajaan itu, nah seperti tadi yang saya bilang ya, di istana antara ulama dengan raja itu kok bersatu kok, berarti mereka punya hubungan yang sangat erat. Jadi kalau misalnya kamu ngeliat sekarang, ya jangan terbawa isu A, B, C, padahal kita ini bangsa Indonesia dari zaman kerajaan Hindu Buddha, atau sebutlah kerajaan Kutai aja. Apa sih peninggalannya? Yupa. Isinya apa? Raja ngasih persembahan untuk kaum Brahmana. Berarti artinya apa? Oh ya rajanya menghormati. Iya, nggak berantem kan? Enggak, Bu. Nah, terus nanti ke kerajaan Islam juga ya dibuktikan kalau raja-raja kerajaan Islam itu memang sengaja mengundang, menempatkan ulama itu sebagai penasehat. Jadi kan di situ ada hubungan keduanya itu memang sudah sangat erat ya. Nah di situ toleransi yang tinggi juga diperlukan. Jadi ketika melihat fenomena di masa lalu kemudian dikaitkan dengan masa sekarang, di situ harusnya kita belajar sejarah. Jadi maknanya bukan hanya sekedar
hafalan, bukan hanya sekedar oh ini peristiwa masa lalu loh. Oh, ya udah Bu, susah. Bukan, tapi justru kamu bisa kan melihat oh berarti kesalahan ini jangan dilakukan lagi sekarang. Udah jangan kemakan misalnya ada isu apa, itu kamu harus bisa melihat. Kita belajar dari masa lalu. Ini kenapa? Kena minyak kemarin. Ya, Bu Hesti, boleh nggak nih saya bertanya lagi nih ya? Sambil Bang. menunggu peserta yang lain mau menyampaikan pertanyaan. Ini kan dari paparan Bu Hesti tadi kan ada beberapa benda sejarah ya yang dijadikan bukti. Nah, sekarang pertanyaannya sejauh mana suatu benda sejarah itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk kemudian memunculkan teori-teori sejarah terkait ya tadi ya penyebaran Islam itu ke Indonesia itu kan ada beberapa teori ya yang dipaparkan oleh Bu Hesti kan ada 3, sementara Bu Hesti sempat menyinggung sebenarnya ada juga teori-teori yang lain. Nah, Kok nggak nyala ini Dan? Ini saya tanyakan sejauh mana keberpengaruhan gitu ya benda-benda sejarah itu sebagai dasar kabelnya kenapa Dan? kemudian untuk membantu kalau disuruh suka ada kesimpulan teori mana yang paling penting ini kemudian kita ikuti gitu ya coba itu benar itu. untuk kemudian